Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman. Bersama kami lagi dengan Kolak Dange di konten Jumpa Profesi. Season apakah? Keberapa minggu Tono? Kelima. Kelima di. Siapa dulu teman-teman Kak? Iya, terima kasih banyak. Jadi alhamdulillah di malam hari ini saya turut serta hadir dalam rangka jumpa profesi bersama teman-teman dari Kolak Dange. Bukan Ini- Kolak Sange, bukan. Bukan biasanya. Oke, apa yang mau cerita-cerita ini jumpa profesi ini? Tapi sebelum itu untuk menghubungi seorang konjung sulit sekali begitu. sekali. Karena banyak jawabnya begitu. Salah satunya itu, terus yang kedua apa? Kalau saya yang tahu, maksudnya bukan lagi bilang sedang berada di panggilan lain begitu, ya, tapi sedang dengan cewek lain. begitu. Tapi memang banyak hal-hal yang luar biasa kenapa kita memilih Kak Unjung teman-teman, dan pastinya akan memotivasi. Kira-kira dari Tono sendiri, menurutnya Tono apa yang luar biasa dari seorang Kak Unjung? Yang luar biasa tentunya itu yang puisinya Kak Unjung. Ya. Biasa sekali gitu. Iya, Yang lakon sang kelana tuh Kak, lakon Iya, sang iya, kelana. iya, iya, Maksudku ini lakon sang kelana bagaimana awal munculnya Kak? Jadi lakon sang kelana kepada teman-temanku yang ada di luar sana. Lakon sang kelana itu pemberian nama saya sendiri dari Unjung ketika memasuki dunia kesenian, khususnya di sastra, ya. Jadi Unjung itu nama kecil saya, ya. Tapi ketika kita berbicara kesenian, apalagi konteksnya sastra, maka yang berlaku di situ nama adalah lakon sang kelana. Nah ini lakon sang kelana ini mungkin barangkali ada sebagian yang tidak tahu. Ya. Apa itu lakon sang kelana? Jadi lakon itu pelaku. Dari bahasanya di bahasa aslinya lakon. Ya. Ya, bahasa apa itu Kak lakon? Itu bahasa sastra, memang kita bahasa bakunya kita bahasa Bahasa Indonesia. bakunya, bahasa Ya, Indonesia bahasa itu. Indonesia itu. Ya. Jadi pelaku kan itu banyak. Ya, kita ambil positifnya saja ya. Ya, Sang kelana. Kenapa kita harus sang kelana ini? Bukan cuma saya pribadi, termasuk Ituan, Tono. Sebenarnya dia juga berkelana. Ya. Berkelana dalam artian mencari jati hidup, entah itu dari pengalamannya pribadi yang dia gali ataupun dari pengalaman orang lain. Dia mengambil nilai-nilai yang positif untuk dia jadikan motivasi buat dirinya dari orang lain. dari orang lain. Ya. Jadi ini sang kelana Uh, artinya apa tuh Kak? Artinya lebih tepatnya lebih tepatnya lakon sang kelana itu dia adalah seorang penjelajah. Penjelajah mencari makna kehidupan. Gitu. Dan salah satunya itu kayaknya Kak Unjung sering juga pergi berdongeng. Oh, berdongeng ya, Ya, betul. dongeng. Sering dilihat di Facebooknya tuh. Padahal belum ada Kak Unjung ini kebetulan belum berkeluarga dan belajar nih berdongeng. Iya. Jadi, Memang iya. sosok apa suami Ayah. zaman sekali gitu. Ayah. Zaman sekali gitu. Jadi Kenapa Ki bisa itu Kak? Kenapa Ki bisa pertama kali Kak pergi berdongeng? Oke. Bagaimana awalnya di? Alhamdulillah ketika itu ini ada salah satu instansi pemerintahan yang ada di Kota Palopo, ya, dinas perpustakaan, ya, secara spesifik saya sebut. Ketika itu saya terpanggil oleh dinas perpustakaan. Setelah itu saya ditanya ini, adik, gak bisa Ki berdongeng? Wah, Padahal sebelumnya enggak pernah Ki. ya betul, saya tidak pernah berdongeng sama sekali. Jadi mohon maaf, ketika saya ditanya, saya jawab, basic saya itu bukan berdongeng. Saya ini hanyalah seorang pelaku kesenian, khususnya juga ketika kita berbicara soal teater, ya. Tapi dengan secara yang singkat, karena memang barangkali apa kebutuhan atau apa, jadi saya mau tidak mau otodidak. Ya, Pada saat itu. pada saat itu otodidak karena memang mohon maaf di Palopo itu tidak terdeteksi. Ya makanya dia bilang waktu Kak Unjung itu kayaknya satu-satunya Ki, yang Ya. berdongeng di Palopo. Ya, itu. Oh, satu-satunya teman-teman. Jadi mungkin ada di antara teman-teman yang mau tidur dan butuh dongeng. Gua ada Panggil. Yang nama kalau pergi berdongeng di sekolah atau di Ya. mana itu namanya dobrak. Dobrak. Ya.
Dobraj itu Ya. dongeng bergerak, ada paknya. Dongeng bergerak, Palopo keren. Wih. Ya kayak gitu. Di mana semua kita biasa pergi itu Kak berdongeng. Alhamdulillah semenjak kemarin sebelum negara api menyerang. Negara api ini maksudnya corona ya, virus corona. Ya, pandemi Covid. Jadi di tengah pandemi ini kita sudah berhenti sejenak ya. Tetapi sebelumnya saya sudah menjelajahi beberapa SD yang ada di Kota Palopo, SD 80, SD apa kan namanya? SD kompleks. Ya, kompleks Ya. SD yang SD kompleks semuanya SD 81 tapi semua yang gabungan sini. Dekat Masjid Jami. Betul. Terus ada SDIT ya, ada SD Salekoe ya, ada SD Batara. Sudah ada hampir 10 saya jelajahi SD yang ada di Kota Palopo. Maksudku kalau dipanggil kayak begitu kita yang siapa yang panggil Ki atau dari dinas? Kita yang menawarkan atau bagaimana? Iya, bagaimana Oke. itu? Dari sekolahnya atau dari dinas apa tadi ya? Dinas Perpustakaan. Dinas perpustakaan. Jadi Dinas Perpustakaan ini alhamdulillah bermitra sama salah satu kampus yang saya tempati bekerja. Ya, jadi Inisialnya itu kampus. kampusnya ya iyalah kampusku Unanda. Universitas Andi Jembar. Iya. Jadi Mentang-mentang berdua. wah iya. Iya dong. Ya, ya ini sekedar promo juga ya. Ya. Jadi bahwasannya ini Dinas Perpustakaan dan Dinas Perpustakaan Universitas Andi Jembar ini bermitra. Nah, di dalamnya itu saya bergabung sekaligus juga membawa nama kampus. Sembari ada teman-teman juga di luar yang membackup saya. Yang tak lain adalah dari Forum Pekerja Seni Kampus Kota Palopo. Oh, yang mana itu di yang Kapai, yang gitarisnya. Gitarisnya itu. Oh, berarti yang programnya itu Kak Unjung ke sekolah-sekolah yaitu SD berdongeng, berarti itu program dari Dinas kerjasama Perpustakaan. Ya. kerjasama antara kampus dengan dinas perpustakaan. Iya betul. Jadi Paham, ada paham, Kak. hubungan kerjasama bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran kepada adik-adik kita ya dengan metode hiburan ya, sehingga kan banyak macam metodenya untuk memberikan pembelajaran. Nah salah satunya adalah berdongeng kayak gitu. Nah ini tadi termasuk tantangan bagi saya pribadi dan teman-teman, bagaimana bisa kita memberikan metode pembelajaran agar mindsetnya dari anak kecil ini yang sering bermain gadget berubah menjadi minatnya membaca buku Ya. dan lebih mendengar lagi nilai-nilai yang berestetika toh, karena kenapa di dalam berdongeng itu kita menanamkan nilai-nilai moral ya. Contoh misalnya banyak anak-anak yang masih sering nakal ya, sering jajan-jajan, sering malas mandi, bahkan sering malas belajar karena faktor gadgetnya. Ya, gadget. Nah, dengan cara berdongeng inilah nilai-nilai yang kita ceritakan di endingnya nanti, itu Ada pesannya. ada pesannya. Setiap dongengnya itu ada pesannya. Ada pesannya kayak gitu. Itu maksudnya. Nah, terus ini Kak, biasanya kalau saya lihat Kak Unjung tampil Tampil apa nih? tampil puisi, biasa juga diiringi oleh nyanyian dan musik begitu. Mungkin itu adalah tim dan mungkin bisa Kak Unjung perkenalkan. Atau bagaimana? Oke, alasan saya kenapa saya lebih, karena memang namanya penjiwaan saya Om Ituan ini, Iya. ketika saya di atas panggung membawakan karya, saya lebih banyak bermain tentang musikalisasi puisinya dengan diiring berbagai iringan musik ya, instrumen. Nah, adapun penopang dari rasa tersebut adalah personil dari Lakon Sangkalana. Yang pertama itu namanya Fai. Ya, Fai. Oh, yang temani kita di Dobrok juga dia. Betul. Orang ya. yang sama itu. Orang yang sama, dia gitaris itu. Jadi Gitaris. apapun imajinasi saya dengan melalui instrumennya, ketika saya tanya, Fai, saya inginkan model instrumen begini. Dia langsung tangkap itu. Ya, dia bisa paham, bilang, oh ini iringan musiknya, instrumen ininya Kak Unjung kayak begini, ya. Lebih baku mengerti sekali Baku mungkin dengan mengerti. Kapai ini. Betul. Ditambah lagi dengan vokalis, ya. Vokalisnya itu namanya Winda. Ya, Winda. Dia saya pilih di antara seluruh bagi saya pribadi ya, Ya. karakter suara yang berbeda
dia karakternya unik bagi saya, unik dan menarik, sehingga Winda itu salah satu vokalis yang saya kagumi dari sisi karakter suaranya. Kak Winda itu yang anu, yang vokalisnya Skidi Papap. Nah, betul. Ya, Skidi Papap dong. Skidi Papap ya. Jadi dia itu vokalis di luar daripada bandnya, dia Ya. juga masuk dalam timnya Lakon Lakon Sang Sang Kelana. Begitu. Nah, kalau bicara soal penghayatan ini Om Ituan ini, Iya. memang ada pencapaian yang harus kita capai. Tidak semudah itu berarti dia. Betul. Karena ini kita yang mau sampaikan ini adalah rasa dari isi puisi tersebut. Jadi penjiwaan itu saya dulu melihat dari isi apa yang mau saya angkat ini. Apakah mengenai tentang asmara? Iya. Apakah mengenai tentang Tuhan? Oke. Apakah dari sisi sosialnya? Ya, tergantung. Nah, ketika puisi tersebut saya bawa, maka saya harus berada dalam ranah tersebut. Ya, saya harus berada. Misalnya kalau asmara, ya, karena kenapa? Asmara kan lebih banyak targetnya, Ya, ini targetnya lebih meluas. lebih meluas. Jadi bagaimana saya bisa mendapatkan rasa dari kaula muda di bawah usia saya ya, mohon maaf, misalnya usia yang 25 tahun ke bawah. Betul, betul. Ya, kalau itu usia-usia 25 tahun ke bawah itu deh gampang sekali ki baper. Ya. Nah, bapernya itu dengan mengungkapkan ini, mendengar puisi atau membaca kata-kata dari puisi sang lakon, sehingga bapernya itu bisa hilang lagi. Oh, ternyata rasanya begini loh, rasanya begini. Jadi Maksudnya kita targetkan memang itu yang usia-usia yang 20-an begitu untuk wisita. iya, ada pencapaian, harus Iya. ada pencapaiannya. Memang sih maksudnya sasaran untuk di kalangan muda bagus sekali. Ya, sangat banyak. Banyak tuh jiwa-jiwa bucin. Kalau saya bukan bucin, biasa saya bilang saya coli daun. Ada di Sibardo. Ya, Coli coli daun. coli daun. Kalau ini kan kita bukan coli daun, Ya. kita ini ibarat sudah daun nih. Ya. Oh, coli daun itu apa nih? Daunnya yang sudah yang mau kering kalau kecil. kita ini. Oh, iya. Kalau ini masih coli daun baru tumbuh. Yang baru tumbuh. Coli daun. Yang kan ada mi tinta di Lakon Sang Kelana itu. Iya. Apa semua mi karya-karya yang sudah kita ciptakan? Berapa mi karya yang dibikin ini Lakon Sang Kelana? Karena setahu dulu itu yang pertamanya muncul ini Lakon Sang Kelana dinamai begitu ya, bilang Lakon Sang Kelana 1 yang sampai berapa itu penasaran kan? Di setiap lakon ini beda terus kah? Ini puisi atau bagaimana? Nggak mengerti kayak gitu. Oke. Saya perhatikan itu ya. Bagaimana itu kak? Namanya kan kita ini ketika berada di atas panggung membawakan karya, Nah, ya, kita ini mau mencari panggung, Ya. memberanikan diri, ya. Ketika saya bawa di panggung, dan memang pertanyaan itu akan memang saya sudah wanti-wanti sebelumnya bahwa ini akan pasti muncul pertanyaan kenapa ada satu Lakon Ya. Sang Kelana 1, 2 dan 3 kayak episode saja ala-ala sinetron di Indosiar yang kayak Kalau dari secara tulisan alhamdulillah sudah ada 72 karya. Secara tulisan ya, tapi yang belum semua tapi ditampilkan itu. belum kan? semua ditampilkan itu. Karena kenapa? Itu kan berbagai sesinya maksudnya tadi ya, maksudku ada yang memang yang bidangnya sosial, agama, ekonomi, tuh asmara, tergantung semua, tergantung. Yes, sampai ada yang Politik, puisi untuk semua. untuk Ibu Indah untuk Mas Samba itu hari ada puisi Iya. kata. Itu waktu alhamdulillah butuh waktu 10 menit saya buat itu. Jadi tabe kepada Ibu Indah. Ya. Ada saya buat satu puisi Revol Lutra ya. Revol Lutra itu menceritakan tentang inilah suatu pembelajaran bagi seluruh masyarakat Luwu Utara bahwasanya cobaan yang datang setidaknya kita harus bersabar bersama-sama, saling merangkul, tidak perlu kita saling mengoceh, tidak perlu saling apa, ayo sama-sama membenahi. Jadi tabe Ibu Indah, saya membuat satu karya tersebut khusus kepada seluruh masyarakat yang ada di Luwu Utara. Jadi butuh waktu 10 menit saya buat itu. Dan untuk teman-teman yang penasaran lihat karya puisi itu ada di Instagram tadi. Iya,
Ada nama di- Instagramnya ada di sini. Nah, Silakan dicek. ada Instagramnya ya. Itu ada juga di Facebook juga ada. Ya, di Facebook ada Facebook di sini. Di sini di Facebook Pokoknya ya. ini Besar nanti di yang Facebook. minta. Kasih besar-besar. Jadi Iya. Jadi ketika saya membaca itu, membawakan puisi itu, maka betul-betul saya terhanyut itu Wajah Rembulan ya itu. Dan kayaknya itu yang paling sering kita bawakan ya. Iya betul-betul. Wajah. Bisa nggak dijelaskan sedikit bagaimana proses pembuatannya itu? Budidi. Karena kenapa sampai kita maknai begitu? Yang patah hati kah atau Iya. bagaimana? Saya begini, ya mohon maaf ya ini agak sedikit terbuka ya. Oke. Saya yakin ini Silakan. Om Ituan dan Om Tono ini ketika mengenal namanya seorang cewek. Ya. Iya. Ya. Saya pastikan dia sudah pasti baku telepon. Dia sudah pasti video call. Ya, sudah pasti itu ketika ada, apalagi kalau sudah akrab pasti sudah baku telepon, pasti sudah baku video call. Baru Jujur saya katakan, ada seorang wanita yang saya kenal, bahkan ini sedikit curhat ya, masih kesuka bagian-bagian ini. bahkan sampai teleponan dan video call pun saya tidak pernah. Saya hanya chattingan saja. Dan bayangkan itu tantangan bagi saya. Saya sudah diberikan cobaan ini, disuruh bersabar kurang lebih 2 tahun. Hanya chattingan betul. Bahkan chattingan itu tidak pernah mau saya hapus sampai sekarang ini. Nah itu. Bahkan mau ganti nomor orangnya, ya? ya. Nah itu. Bahkan ganti nomor pun juga orangnya itu. Itu tantangan bagi saya pribadi, ya. Jadi Tapi maksudnya tidak ini, jadi maksudnya di chat yang spesial itu tidak ada kalimat-kalimat begini, bau Micika. Wah. baru menggunakan apa nih yang bahasa SMS sekali begitu. Iya Nach, bo yang NACH. Iya J. Atau kalau Yang- itu pasti bahasanya yang puitis Iya, sudah. pasti yang Tidak pakai anu juga, tidak pakai COZ karena cos kan punya cos. Itu cos bahasanya dulu karena. Yang- Jadi lakon Sangkalana itu di antara karya itu Wajah Rembulan. Wajah Rembulan. Jadi mohon maaf ini bagi orang-orang yang mengalami satu asmara dan bahkan menjalani namanya LDR. Ya. Silakan baca baik-baik ya setiap bait yang ada di karya lakon Sangkalana Wajah Rembulan. Saya yakin itu akan mewakilkan diri tak, menyampaikan perasaan tak bahwa ini maksudnya Wajah Rembulan. Wajah Rembulan itu orang yang dirindukan. Itu. Jadi orang yang mengalami LDR ini tepat sekali. Kan banyak orang jalan begitu. Ya. Tapi kerennya kalau seniman ya itu maksudnya kalau galau atau apapun itu bisa dibikin kayak karya, enggak kayak dan begitu. Nah, Jadi ini. kalau galau itu bagus. Iya. buat karya. Nah ini yang perlu diluruskan ini. Nah, Banyak orang menulis butuh ada bahasanya nih, harus pick up mood Ya. mood ya, bagus pi mood ya toh. Mohon maaf Ya, saya berbeda kita. ya berbeda bagaimana kita? saya dalam keadaan emosi. Oh, Saya lebih suka itu ketika ada misalnya beraktivitas kah atau bahkan saya jengkel ya. Saya tidak luapkan itu amarahku. Mohon maaf, namanya pribadi saya. Ya ini agak terbuka sedikit ya. Ini rahasia ini. Jadi ini pribadi saya. Saya akan menulis itu karya-karya saya dalam kondisi itu lebih enak saya rasa. Kalau misalnya saya dalam keadaan marah ini, emosi ini, terus mohon maaf bagi agama saya pergi ambil air wudhu, terus setelah itu sujud sebentar, saya ambil HP saya, ya, atau kan di depan komputer yang berada di kampus, saya ambil, saya tuangkan cepat, saya ketik cepat, itu. Tapi memang luar biasa sekali sih, maksudnya ini sudah lama kebiasaan yang seperti ini kita dapatkan kak, atau Iya. bagaimana atau sebenarnya? semenjak di lakon Sangkalana Ji. Oke, ini waktu masih saya berstatus mahasiswa. Secara menulis itu memang dari dulu saya lakukan. Ketika orang aksi demo, ya ada biasa itu namanya selebaran. Iya. Selebaran itu saya biasa yang buat itu. Selebaran memang saya tidak turun ke di jalan, bahkan bisa dihitung jari.
saya bilang, turun di jalan ini, itu pun juga dalam keadaan terpaksa betul ya. Iya. Tetapi mohon maaf, kalau ada selebaran itu, saya biasanya mengetik itu. Ya, untuk memperkuat basisnya mahasiswa, aksinya mahasiswa. Nah itu, jadi kebiasaan menulis itu sudah dari dulu. Nah, tapi konteksnya bukan puisi, hanya menulis biasa saja. Melihat fenomena yang terjadi, maka itu yang saya tulis. Cuman karena saya sudah berada dalam ruang kesenian dan saya berkesenian di dalam belajar, maka saya coba lebih memperdalam lagi tulisan itu menjadi suatu karya. Nah, alhamdulillah jadilah itu karya-karya puisi. Karena Kak Unjung juga kayak penulis begitu, ada karya tulisnya yang karya teater yang di FTMI kemarin. Iya. Apalagi Membulu pala. yang membulu pala kan Kak Unjung yang tulis itu. Iya. Nah, jadi kalau dari segi konteks teater itu naskah, alhamdulillah. Ya, penulis memang Kak. Iya. Kalau naskah-naskah teater juga saya sering juga menulis. Ini Nawa 3000, Membulu pala. Ya. Oh, jadi Jadi itu. basicnya penulis memang. Iya. Dan itu yang kita sebutkan adalah karya-karya apa ya? Iya. Karya-karya itu. Memang selain hebat ada juga unsur khas budaya dan daerah yang masuk di kayak ini Nawa itu kan Ini maksudnya Nawa. Bugis Ini Nawa. Nah, dalam karya itu juga saya perhatikan kayak diksi-diksinya itu bagus-bagus sekali, dan bagaimana cara Anda dapatkan itu? Sebelum saya tuangkan dalam melalui goresan pena saya, ini ada orang bijak Nah, penting berkata, ini teman-teman, penting ini. Orang Persoalan diksi. orang bijak berkata, sebelum Anda menjadi pembicara terbaik, maka jadilah pendengar yang terbaik. Nah, mengumpulkan diksi tersebut, saya menjadi pendengar terbaik dari kalangan-kalangan orang tua-tua yang saya datangi, maupun kaula muda yang di bawah usia saya juga mendengarkan. Jadi sesuatu yang belum pernah saya dapatkan ketika saya kenal orang tersebut. Kalamanna saya dulu, kalamanna mendengar pengalaman orang-orang tersebut, orang-orang hebat, saya katakan. Karena kenapa? Mereka adalah guru-guru saya, dari mereka juga saya mengambil pembelajaran itu. Jadi saya mendengar kayak begitu dulu, menjadi pendengar terbaik. Dan dari pengalaman itu akhirnya secara otomatis kata-kata diksi itu terkumpul, ya. Dari pengalaman dia. Iya, pengalaman. Saya pernah juga ketemu sama salah satu orang tua yang ada di Yosdarso, Pacakra, ya. Pacakra ya. Pokoknya nama Pacakra juga tidak asing. Ya, tidak asing di telinga orang Palu. Ya, Yosdar. Oh, Yosdar. Jadi kalau orang yang melintas di Yosdar itu hanya 1-2 yang tidak kenal Pacakra, ya. Betul ya, sekali. Karena dia salah satu orang tua. Ketika saya itu berbicara tentang ini Nawa, ketabahan dan kesabaran. Artinya itu Kak? Iya, secara spesifiknya ya. Walaupun banyak artinya, tapi secara spesifiknya Ketabahan dan kesabaran. Nah itu saya mengambil itu. Makanya beliau Pacakra ketika ada elektron dan dia hadir, pasti itu ada lagunya ini Nawa. Gitu. Nah terus Kak, ini juga untuk teman-teman yang punya minat berpuisi, termasuk saya, cuman waktu SD. Tapi persoalan untuk belajar diksi dan majas itu masih ada sampai sekarang. Nah, untuk puisi sendiri itu Kak, pasti banyak jenis-jenisnya toh. Itu apa semua itu Kak? Kalau kita secara umumnya saja kan, betul. ada puisi modern sama puisi lama, ya. Modernnya klasik. Puisi modern sama yang klasiknya juga ada, jadi ada 2. Tapi secara umumnya yang lebih banyak menyentuh itu sekarang itu banyak yang ke modern, ya. Kenapa lebih banyak modern? Karena dia kalimatnya bebas, kata-katanya bebas, tidak tersusun, ya. Dan sama kalau klasik, dia harus bersajak syairnya abi-abi kayak gitu, tersusun betul, ya. Bahkan mengandung kosakata yang lebih dalam lagi. Jadi kenapa lebih banyak orang menyukai modern? Karena itu
namanya kan era milenial. Ya. Orang mau praktis memahami, gitu, memahami dari setiap tulisan. Jadi kembali lagi, ketika saya membuat satu karya, saya targetku memang lagi kembali lagi ya, apakah saya lagi membuat ini yang bersifat klasik Atau yang modern. Iya, karena jangan sampai nanti saya juga terbuat terus modern ya, akhirnya tertinggal klasik. Jadi lebih mengarah ke mana ini Kak? Ke klasik atau modern? Mengimbangi, tergantung dari kebutuhan kaula, Menyesuaikan. ya, jadi dia fleksibel. Contoh misalnya kalau saya berada di Ininawa, Ya, saya pakai klasik. klasik. Jadi tidak bersajak, Kak. Ya, di dalamnya lagi tuh mengandung bahasa-bahasa yang artinya bahasa-bahasa Riolo, Ya, orang-orang dulu ya. Zaman dulu. Ya, jadi itu. Nah ini targetnya tuh. Saya berharap orang-orang tua sana yang mendengarkan bisa lebih kembali lagi bernostalgia tuh, kayak begitu. Punya cerita sama anaknya. Kayak begitu tuh. Ini anaknya tertarik juga. Karena kenapa ada kalimat-kalimat filsuf orang-orang dulu tertanam dalamnya, kayak begitu tuh. Yang memang tidak ditahu oleh kaum milenial. Ya, betul. Ya, namanya kembali lagi era kita semakin maju dan kita harus berkarya. Jangan juga kaku, tetaplah ikuti. Kita fleksibel saja lah, nggak usah mau ngotot bilang ini genre sih, aduh. Nggak terlalu kita pikirkan itu. Saya tidak berpikir Yang begitu. berkarya. Berkarya, bahasanya berkarya tanpa sekat, asik. Berkarya tanpa batas. Berkarya tanpa batas ya. Masuk ke itu Kak, yang apakah prinsip tak berkarya? Kenapa Kimo terus berkarya begitu? Pertama mengenai tentang kotaku sendiri, kota Palopo. Sebenarnya banyak penulis. Beberapa hari yang lalu saja saya mengikuti satu lomba yang bagi saya di dalam satu lomba itu saya berharap banyak sekali pesertanya. Alhasil sedikit ya, hanya sekitar 8 orang. Kalau tidak salah juara 1, Ki. Ya alhamdulillah ya. Luar biasa. Ya, tapi ya alhamdulillah, tapi saya berharap lagi lebih banyak lagi supaya lebih, saya pun juga lebih Lebih semangat. Jadi lebih kalau semangat lagi. banyak yang ikut lebih pasti akan lebih Ya. semangat. Kenapa saya terus kembali Ya, berkarya? kembali. Karena mau inginkan di kota Palopo, mohon maaf ya, Ya. mohon maaf, walaupun di kota Palopo kita mempunyai kata-kata yang terkadang mungkin kurang mengenakan, mohon maaf. Orang-orang di sekitar saya itu, saya selalu menanamkan nilai-nilai estetika, bicara sepakat lebih saling menyayangi, sepakat tahu ya, sepakat ingat, saling Ya. mengingatkan ya. Kita menegur apabila ada yang salah. Makanya orang-orang di sekitar saya, mohon maaf, ketika ada mereka berkata kasar, saya langsung tanya, jangan berkata kasar begini. Walaupun dia tua, tetap, dan pendidikan tinggi, ingat, dia lebih belum tua memahami. Ya, jangan mentang-mentang pendidikan tak tinggi, mungkin saya naik berkata-kata, tidak, mohon maaf ya. Ada ini, Kak, ada istilah biasa, lebih duluan dia makan garam. Ya, betul. Walaupun dia lebih dulu makan garam, belum tentu. Ya, itu jangan artinya kita yang lebih banyak, artinya kita lebih banyak lagi makan garamnya lagi, jangan tetap dia lebih dulu makan garam ya. Jangan karena kenapa, mohon maaf, inilah yang banyak terjadi yang saya lihat. Ya. Ketika orang, mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf, Iya. orang semakin maju pendidikannya, hati-hati. Itu akan menjadi tantangan buat diri Anda sendiri. Karena kenapa? Banyak orang terjerumus menjadi sombong karena menganggap dirinya paling pintar dan paling cerdas. Mohon maaf. Setidaknya ketika orang berpendidikannya semakin tinggi, lebih baik dia semakin bijaksana, lebih ke bawah lagi dia punya ego, tidak menjulang tinggi naik ke atas. Karena kenapa? Akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Kayak begitu. Banyak itu. Harus menerapkan lagi filosofi tadi. Jangan semakin berisi semakin menurun. Nah, itulah Harus diterapkan. Nah, sehingga lakon Sangkalana ini ya, profesi sebagai penulis puisi-puisi yang ada, Ya. karya-karya saya itulah banyak yang mengandung makna-makna kehidupan. Karena kenapa? Saya betul mendekati orang-orang tua saya. Artinya orang-orang tua yang masih saya bisa dapat, saya bisa ajak cerita,
saya ambil hikmah dari ceritanya dan itu saya tuangkan dalam pena saya. Ya, kayak gitu. Oke. Jadi kita sampaikan apa di pengetahuan yang kita dapatkan dari orang tua ke milenial yang nonton Krisita. Itu. Jadi itu kenapa kita mau terus berkarya, karena ada tujuannya, dan tujuannya yang seperti kita jelaskan barusan. Iya. Kedepannya ini Kak, apa gebrakan tak lagi untuk Kota Palopo? Oke. Kota tercinta kita tuh Apa yang bersama. mau kita lakukan gitu. Pertama, saya berharap kepada instansi, khususnya kembali kepada pemerintah. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir, dan ketika berakhir, mohon berikan kami ruang seluas-luasnya dalam menuangkan karya. Ketika teman-teman di luar sana, termasuk saya pribadi yang mewakili, datang menghadap, datang ingin berkarya, jangan mikir juga tabe, jangan mikir juga terlalu dipimpo. Mohon maaf ya, karena terkadang itu yang kita alami. Kita sama sekali berharap bahwa hanya ini loh tempat yang kita menginginkan. Contoh misalnya di Pancasila, ataukah di Gunung Kesenian, ataukah di Alam Palopo, bahkan di tempat manapun, taman baca atau taman kirap, dimanapun tempat, hanya kita meminta izin keramaian. Tetapi terkadang itu susah Sekali cuma untuk izin keramaian. ya, terkadang itu susah sekali ya. Karena kenapa itu? Dan yang kedua, mohon dukungan tak. Lihat Ki, generasi yang ada di Kota Palopo. Tapi saya berbicara begini mewakili seluruh teman-teman, ungkapan perasaan mereka yang mungkin barangkali kurang berani. Tetapi alhamdulillah melalui konten Kolak Dange ini, semoga perasaan ini, suara hati ini dapat kepada pemerintah setempat Kota Palopo, khususnya Kota Palopo, bahwasanya gebrakan yang kami inginkan adalah berikanlah kami ruang seluas-luasnya, dukung kami, izinkan kami berkarya tanpa sekat, karena saya yakin Kota Palopo akan semakin maju apabila generasi milenial, bukan cuma saya, Ya. generasi komunitas di luar sana akan semakin maju, saling merangkul untuk memajukan Kota Palopo pada umumnya. Itu harap juga ini ya, ayolah kita sama-sama tulang sipulung ya, kita bersinergi, saling tukar pikiran. Apa yang kami tidak ketahui, tolong diberikan pembelajaran ya, bukan menutup langkah kami, mematahkan langkah kami ya. Begitu pula juga kami, apabila kami memahami tentang namanya suatu konsep, maka tolong dengarkan juga konsep kami ya, supaya kembali lagi kita selalu bersinergi, sehingga mungkin barangkali setiap minggunya nanti kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan di luar sana ya. Nah, oke teman-teman. Jadi di pembahasan kali ini bersama Kak Unjung Lakon Sangkelana yang merupakan seniman di Kota Palopo yang begitu banyak memberi gebrakan-gebrakan, membuat kegiatan-kegiatan luar biasa, menciptakan panggung ekspresi sehingga membuktikan bahwa Kota Palopo ini kaya akan jiwa yang mempunyai kesenian yang luar biasa ya. Dari pembahasan kita ini begitu banyak hal-hal positif yang sangat menginspirasi yang kita dapatkan, yaitu dari Lakon Sangkelana sendiri, bahwa memang ketika kita menjadi penjelajah, misalnya kita begitu banyak sharing dengan orang lain, pasti begitu banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan. Nah, dari kita sendiri tinggal memfilter mana yang baik, mana yang buruk. Selain itu teman-teman, persoalan berkarya, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk pemancing dalam berkarya. Nah, berbeda dengan Kak Unjung, di saat orang lain butuh mood untuk berkarya, Kak Unjung tidak. Justru menurutku itu lebih keren. Di saat ada masalahnya, Kak Unjung bukan pergi ke warung ballo Ataukah main pukul-pukul bantal menangis menangis di kamarnya, tutup pintu, matikan lampu. Iya. Tapi justru kalau Kak Unjung dalam masalah atau tidak dalam masalah, justru berkarya. Ya, dilampiaskan ke situ Dilampiaskan begitu. Tidak galau terus putar musik. Ya. Harusnya aku yang di sana. Kayak
Kayaknya ini biasa di orang ini karena serentak ini serentak. Jadi memang banyak. Selain itu teman-teman, ada kalimat yang luar biasa sekali yang kita dapatkan kali ini dari seorang lakon Sangkelana, yaitu sebelum menjadi pembicara yang hebat, terlebih dahulu jadilah pendengar yang hebat. Artinya kita bisa merangkum begitu banyak hal-hal yang berfaedah, yang bermanfaat, sehingga mungkin bisa kita sampaikan, bisa kita teruskan ke orang lain. Jangan lupa dukung terus konten Jumpa Profesi di channel Koladangi Official. Yup. Semoga di konten selanjutnya kita bisa menghadirkan bintang Narasumber, tamu, ya. narasumber yang lebih Luar biasa wow, juga. ya, yang lebih wow. Jadi jangan lupa nonton terus videonya, like, komen, dan subscribe video ini. Asik. Share juga. Kayak share YouTuber juga. sekali kan. Itu saja teman-teman untuk konten Jumpa Profesi kali ini. Semoga bisa memberi inspirasi baru untuk teman-teman, terutama yang punya minat berpuisi dan berdongeng. Semoga kehadiran Kak Unjung sebagai narasumber di konten kami ini bisa memberi pencerahan, guys. Iya. Nah, itu saja dari kami teman-teman. Mohon maaf bila ada kata yang kurang Ada kata yang berkenan. tidak berkenan. Ya, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke.